Aku sudah punya banyak pengalaman bertemu dengan pangeran gagal di dunia maya saat bertemu Peter Parker. Bukan nama sebenarnya. Dia hanya mengingatkanku pada sosok tersebut berdasarkan tampilannya di layar komputerku. Kuputuskan memberikannya kesempatan. Aku sudah terlalu sering menghapus hubungan-hubungan dunia maya ini, bahkan sebelum dimulai. Aku akan mengubahnya. Aku harus mengingatkan diri untuk menghentikan kebiasaanku beralih perhatian dengan cepat di dunia maya saat aku dan Peter bertemu untuk kencan di dunia nyata. Aku menghabiskan beberapa jam bersamanya, mengobrol. Pertemuan kami cukup menyenangkan, sehingga berlanjut ke kencan berikutnya dan berikutnya lagi. Tahu-tahu saja, kencan-kencan kecilku dengan Peter sudah menjelma menjadi seporsi besar enchilada. Kami menjadi pasangan. Mulailah aku melihat seperti apa hidup hemat yang sejati. Aku sendiri juga selalu berhemat. Aku tidak pernah membayar harga penuh sepotong pakaian. Penggemar berat menu paket, bahkan sudah mengetatkan anggaran kencan dunia mayaku saat bertemu Peter. Setelah bertahun-tahun membayar iuran keanggotaan situs kencan, aku bertemu Peter di sebuah situs gratis yang meringankan keuanganku. Tetapi Peter lebih-lebih lagi berkomitmen terhadap hidup hemat. Sebagian besar orang membaca koran akhir pekan sebagai kegiatan santai dan membalik halaman iklan supermarket sambil lalu. Tapi Peter menganalisis iklan-iklan itu seakan-akan dia sedang mengungkap rahasia kode Da Vinci. Aha, Safeway punya paket soda isi 12 kaleng seharga $4,99 per kaleng. Tapi di sini Katanya sambil melambaikan iklan itu di udara. dijual 2 kaleng seharga $9. Kukira kau mau ke Safeway untuk membeli 2 kantong keripik yang harganya $3, kataku. Betul, Ujarnya. aku akan datang ke dua toko itu. Demi menghemat $1? Aku diam saja. Sekarang aku paham sebabnya dia punya begitu banyak persediaan makanan. Dia tinggal sendiri, tetapi makanan yang dimilikinya selalu cukup untuk satu rumah anak-anak kuliahan. Peter akan membeli satu barang demi mendapatkan satu barang lain secara gratis, meskipun dia sudah punya 3 barang yang sama. Dia juga tampaknya menelusuri setiap dolar yang kami keluarkan masing-masing dalam hubungan baru ini. Sedikit mengganggu, tetapi aku berusaha memunculkan alasan yang masuk akal agar aku merasa baik-baik saja. Kupikir dia ingin memastikan aku mengerti bahwa dia menganggapku sebagai sosok yang setara. Dia bukan pria murahan yang berharap aku selalu mentraktir kencan kami. Tetapi dia juga bukan pria kolot yang tidak ingin kepala cantikku pusing karena harus membayar tagihan. Kami mencoba beberapa kegiatan yang berbiaya murah, seperti mendaki. Kami pergi ke Peralta Canyon pada suatu hari yang indah. Kami menghabiskan beberapa jam mendaki ngarai untuk melihat formasi batu, Weaver's Needle. Aku mengambil fotonya berlatar belakang formasi batu, tua vulkanik yang luar biasa, dan dia mengambil fotoku. Saat beberapa pendaki lain tiba, kami pun berfoto berdua. Hari yang menyenangkan. Namun, setelah itu, hubungan kami menjadi seberbatu ngarai Arizona. Aku mulai melihat bahwa hematnya pacar baruku tidak hanya berlaku untuk uang, tetapi juga waktu dan energinya. Aku tinggal di apartemen dan selalu berusaha mengatasi semuanya sendiri. Tetapi ada kalanya aku membutuhkan bantuan. Aku sudah berjuang dengan kunci pas selama 2 jam sebelum akhirnya menelepon Peter untuk membantu membetulkan toilet. Bagaimana kalau kau makan malam di sini sebagai ucapan terima kasihku? Tanyaku saat dia akhirnya tiba. Hari itu adalah hari kerja, dan kami tidak biasanya bersama selain di akhir pekan, kecuali jika aku datang ke tempatnya. Jarak menyetir sejauh 15 menit tidak praktis, katanya. Dia menolak untuk tinggal, dan bisa kulihat bahwa dia sedikit sebal. Jadi, ketika lain kali aku perlu melakukan sesuatu sendiri untuk kamar mandiku, aku tidak meminta bantuannya. Sayangnya, ventilasi di kamar mandiku tidak bagus, dan paru-paruku sakit karenanya. Ups, aku menyetir sendiri ke rumah sakit dan dirawat selama 5 hari. Setelah lepas dari tabung oksigen dan perlahan pulih kembali, aku menelepon pacarku dan memintanya membawakan makanan.
Aku tidak biasanya meminta bantuan, tetapi kondisi nyaris mati membuatku punya pandangan baru. Kau belum pergi belanja? Tanyanya. Belum. Berjalan melintasi ruang tamu untuk mengangkat telepon saja masih sulit. Aku mencoba mengabaikan suara helaan napas berat di seberang sana. Baiklah, aku datang sebentar lagi. Beberapa jam kemudian, dia tiba membawa beberapa DVD miliknya dan 5 kaleng sup. Aku bertanya apakah dia mau tetap tinggal dan menonton salah satu film itu. Akhir-akhir ini kami jarang bertemu. Dia mengunjungiku di rumah sakit 1 kali selama 15 menit. Rumah sakit membuat perasaannya tidak enak. Dan jarang berkunjung ke tempatku setelahnya. Jarak 15 menit yang lama itu. Dia tidak tinggal. Saat aku akhirnya merasa cukup sehat untuk mengunjunginya, kami menghabiskan cukup banyak waktu bersama. Dia memasak beberapa sajian sedap. Kami menonton kembang api. Pokoknya menyenangkan. Aku merasa bimbang mengenai hubungan kami. Suatu sore, aku masuk ke ruangan kerjanya di rumahnya. Tepat saat dia sedang membaca surel dengan logo yang kukenal. Kau masih dapat surel dari Match.com ya? Aku ingat, situs ini mencoba membujukku memperbarui keanggotaan setelah aku memutuskan berhenti. Butuh beberapa waktu sampai akhirnya surel-surel mereka tidak lagi datang. Seperti karyawan yang baru saja dipergoki atasannya karena bermain-main di waktu kerja, Peter langsung menutup jendela situs. Oh. Dia tertawa gugup. Aku selalu memberitahu mereka bahwa aku sudah menjalin hubungan. Mereka siapa? Ya, kau tahu para perempuan itu. Kenapa kau tidak mematikan profilmu? Aku tahu hal itu bisa dilakukan. Aku sudah pernah berada dalam hubungan kencan di tengah-tengah masa keanggotaan. Kita sudah berkencan selama 8 bulan, Tapi Tina, katanya, dengan sangat serius. aku sudah bayar untuk setahun penuh. Belakangan, di rumah, aku masuk kembali ke situs Match. Lihat-lihat saja kan gratis, dan menemukan profilnya. Aku Clyde yang mencari Bonnie. Norak. Tidak ada satupun kalimat yang menyebutkan dia sudah menjalin hubungan. Tapi disitulah dia, tersenyum lebar di bawah terik matahari Arizona. Wajahnya sedikit merah, seperti orang yang sudah menghabiskan 1 hari di luar rumah. Dengan formasi batu-batu besar di latar belakang. Hei, itu foto yang kuambil. Pada kencan kami. Aku menarik napas. Kadang, apa yang kau bayar, itulah yang kau dapat. Hidup penuh dengan kejutan dan pelajaran. Dalam perjalanan cinta onlineku, aku belajar bahwa menghemat bukan hanya soal uang, tapi juga tentang waktu dan energi yang kita investasikan dalam hubungan. Dari kencan seru hingga kekecewaan, aku menemukan bahwa terkadang harga yang kita bayar tidak selalu sepadan dengan yang kita dapatkan. Kadang, kita harus berani melepaskan untuk menemukan nilai sejati dari kebahagiaan. Jangan lupa, setiap kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang utuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah penuh arti lainnya.